Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Seberapa kuatkah kekuatan Dao hidup dan mati di tingkat Kaisar Dewa tahap awal? Lo Feng tidak bisa menguji kekuatannya di tanah asal karena aturan dunia sumber sangat ketat dan memiliki batas kekuatan. Namun, di alam suci 9 sungai, ia bisa dengan bebas menguji tekniknya. Dengan satu pikiran dari Lo Feng, Dao kehidupan dan kematian beroperasi untuk membentuk sistem aturan yang besar, menciptakan wilayah yang luas, domainnya padat, dan kekuatannya mengerikan. Jika seorang Raja Dewa di alam tertinggi memasuki wilayah ini, mereka kemungkinan akan langsung berubah menjadi debu dalam sekejap mata. Hanya dengan satu pikiran, domain alami dari Dao kehidupan dan kematian bahkan lebih kuat daripada domain laut tak berujung milikku ini. Lo Feng kagum menunjuk dengan santai. Dengan satu titik, kekuatan hidup dan mati berkumpul, menembus lapisan ruang, bahkan samar-samar mengintip ke dalam bayangan besar pola rahasia. Alam suci 9 sungai adalah dunia yang diperkuat secara khusus, menjebak banyak kehidupan purba tingkat rendah. Lo Feng secara alami tidak dapat menerobos membran dunia. Hanya titik biasa, tapi lebih kuat daripada saat aku mengerahkan seluruh kekuatanku sebelum mundur. Lo Feng melakukan beberapa teknik dan memastikan levelnya sendiri. Dao hidup dan mati pada tahap awal Kaisar Dewa seharusnya setara dengan seorang Kaisar Dewa tahap akhir yang telah tercerahkan. Dao kehidupan dan kematian pada tingkat Raja Dewa alam tertinggi mengandung 9 cabang utama yang perkasa. Dalam hal kekuatan, Dao kehidupan dan kematian cukup untuk menyaingi Kaisar Dewa tingkat menengah. Dao hidup dan mati tahap awal Kaisar Dewa sebanding dengan jalan biasa Kaisar Dewa tahap akhir. Hal ini juga sesuai dengan harapan Lo Feng. Bagaimanapun, kehidupan dan kehancuran di level tahap awal yang bekerja sama memiliki kekuatan seorang Kaisar Dewa tercerahkan di level menengah. Jika menyatu sempurna, kekuatannya secara alami akan semakin maju. Jalan ini memang sulit, tapi juga cukup kuat. Potensinya lebih tinggi. Jika dipadukan dengan harta karun rahasia dan teknik rahasia yang tepat, aku seharusnya bisa menandingi para tetua kota Yulan yang lebih lemah. Lo Feng mengangguk sedikit. Kekuatan para tetua kota Yulan juga bervariasi. Ada yang menguasai kedua jalur dan ada pula yang menguasai beberapa aliran khusus. Setelah menerobos Dao hidup dan mati, Lo Feng tidak meninggalkan pengasingannya, tetapi melanjutkan kultivasinya. Selama bertahun-tahun, ia mengamati sejumlah besar materi kehidupan primordial tingkat rendah dengan mata kehidupan dan kematian, mengumpulkan banyak pengetahuan dalam dua arah utama. Namun, sebelum menembus Dao kehidupan dan kematian, ia tidak berani melanjutkan jalan tersebut karena takut menyimpang. Lo Feng lebih suka lambat tetapi lebih stabil. Semakin tinggi alamnya, semakin seseorang memahami dari keterbatasan pengetahuannya. Setelah menembus Dao hidup dan mati, pemahaman Lo Feng tentang bagaimana kehidupan dan kehancuran seharusnya menyatu semakin mendalam. Ia pun sering menyesuaikan kultivasinya. Kultivasi memang begitu. Seseorang harus meraba-raba maju dalam kegelapan. Hidup
kehancuran, serta dao hidup dan mati. Ketiganya saling memverifikasi satu sama lain. Maju bersama adalah yang paling bijaksana. Setelah sekitar 90 era, jalur kehidupan yang sudah kaya akan pengetahuan secara alami maju ke tahap tengah Kaisar Dewa. 60 era berikutnya, dan jalan kehancuran juga mencapai tahap tengah Kaisar Dewa. Mari kita berhenti sejenak. Jalan kehidupan dan kehancuran relatif sederhana dan lebih murni. Memahaminya juga lebih mudah. Setelah mempromosikan keduanya ke tahap tengah Kaisar Dewa, Lo Feng kemudian berhenti. Fokus selanjutnya adalah menggunakan mereka sebagai nutrisi untuk membantu mempromosikan dao hidup dan mati ke tahap tengah Kaisar Dewa. Seiring kehidupan dan kehancuran tumbuh semakin kuat, kesulitan untuk menggabungkan keduanya juga terus meningkat. Di alam suci 9 sungai, sudah biasa melihat kultivator menggabungkan berbagai jalur, tapi menggabungkan berbagai jalur menjadi satu, itu sangat jarang. Lo Feng mencoba beberapa kali lalu berhenti sejenak. Terobosan selanjutnya akan membutuhkan waktu akumulasi yang sangat lama. Pertama, mari kita pelajari metode penerapannya. Teknik rahasia penerapan adalah berbagai metode untuk melindungi dao. Mempelajari teknik-teknik ini juga dapat meningkatkan pemahaman seseorang tentang dao. Tubuh laut darah abadi sebelumnya agak kasar. Lo Feng mulai menyempurnakannya lagi. Sebelumnya, kehidupan dan kehancuran berada pada tahap awal Kaisar Dewa, dan dao kehidupan dan kematian bahkan hanya berada pada tingkat Raja Dewa alam tertinggi. Dengan menggunakan mata kehidupan dan kematian untuk mengamati menara bintang dan hati abadi, ia menciptakan tubuh laut darah abadi sebelumnya. Kini, dengan kemajuan alam penuh, pemahaman Lo Feng terhadap sisi darah menara bintang dan hati abadi juga mencapai tingkatan yang baru. Menyempurnakan teknik rahasia jauh lebih mudah daripada pencerahan. Lo Feng hanya menghabiskan 3 era dan menciptakan versi baru dari tubuh laut darah abadi. Lo Feng duduk bersila di atas lautan darah tak berujung yang luas, yang juga merupakan bagian tubuhnya. Dengan lapisan sisik berwarna darah, pelindung juga muncul di permukaannya. Lo Feng menatap lautan darah tak berujung yang luas, penuh dengan kekuatan hidup tak terbatas. Sepenuhnya ini berasal dari pemahamanku tentang sisik berwarna darah yang ada di menara bintang. Sisik berwarna darah menara bintang yang tampaknya hanya sebuah sisik, sebenarnya bagaikan lautan darah yang tak berujung dengan vitalitas di puncaknya. Lautan tak terbatas ini berkumpul dalam satu sisi, menjadikan sisi ini tak terhancurkan. Senior Yuan benar, tidak ada dharma pendahulu yang cocok untukku. Apa yang paling cocok untukku adalah apa yang aku teliti sendiri. Aku telah meneliti sisi berwarna darah menara bintang, hati abadi, dan mata kehidupan dan kematian, serta dharma yang terbentuk setelahnya sungguhlah yang aku butuhkan. Lo Feng semakin menyadari hal ini dengan sangat jelas. Dharma yang saya temukan sendiri dengan susah payah adalah satu-satunya cara untuk sepenuhnya memahami semua misterinya. Di masa mendatang, untuk keluar dari keterbatasan ini sangat menjanjikan. Dalam kultivasi, setiap langkah harus kokoh. Lo Feng terus menyempurnakan teknik rahasia lainnya, menyempurnakan mata kehidupan dan kematian, dan juga menciptakan beberapa teknik rahasia tempur sebagai pelengkap berdasarkan keunggulan tubuh laut darah abadi. Lo Feng berdiri di atas gedung tinggi di rumah Raja Kota Huyang, memandangi cakar-cakar berbulu raksasa yang menopang seluruh kota Huyang. Sudah waktunya membawanya keluar dari dunia sumber. Dengan pikiran Lo Feng,
Cakar-cakar raksasa berbulu halus itu langsung lenyap, lalu muncul di tangan Lo Feng, langsung menyatu dengan tangan kanannya, menutupinya dengan lapisan cakar-cakar berbulu halus. Harta karun rahasia bawaan memang luar biasa. Lo Feng merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan dari cakar berbulu halus itu. Cakar yang mampu mencabik-cabik segalanya dan juga menyelimuti serta menangkap musuh. Harta karun rahasia bawaan seperti itu tidak terlihat dijual bahkan di kota Yulan di alam suci 9 sungai. Jika satu muncul, bahkan para tetua akan berebut mendapatkannya. Dengan kekuatanku saat ini, aku sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan hati abadi dan harta karun rahasia bawaan dunia telapak tangan. Adapun menara bintang dan mata kehidupan dan kematian tidak dapat dikeluarkan dari dunia sumber. Adapun harta karun seperti hati abadi, dunia palem, meskipun masih sangat berharga, nenek moyang kedua bangsa pada tingkat keberadaan ini, jika beruntung, masih bisa memperoleh 1 atau 2 keping. Seperti para tetua di kota Yulan di alam suci 9 sungai, para tetua tersebut umumnya berasal dari alam sumber, memiliki teknik cloning dan juga memiliki peluang. Mereka kebanyakan memperoleh harta karun seperti hati abadi. Kota Huyang mendarat dengan tenang di tanah, tidak menimbulkan riak apapun. Sebagian besar makhluk di dalam kota tetap tidak menyadarinya. Hanya beberapa penduduk yang menyadari hilangnya 5 jajaran gunung agung di luar sana dan benar-benar terkejut. Berdiri di gedung tinggi kediaman penguasa kota, Lo Feng membalikkan tangannya dan mengeluarkan harta karun rahasia peta arainya. Peta arai hidup dan mati ini juga tidak terlalu berarti bagiku sekarang. Menggunakan harta karun rahasia peta arai sebagai intinya, Lo Feng dengan santai membentuk formasi pendukung, memulai sirkulasi energi langit dan bumi. Sirkulasi alami energi langit dan bumi dengan peta susunan sebagai intinya memungkinkan formasi untuk dengan mudah mencapai batas kekuatan tanah asal. Dengan demikian, suatu susunan kehidupan dan kematian yang luas telah terbentuk. Tuan, Murusa mendekati Lo Feng. Apa yang terjadi dengan kota Huyang? Baru saja aku mengganti formasi pertahanan, kata Lo Feng sambil tersenyum. Aturan pengelolaan kota Huyang, ikuti saja aturan sebelumnya. Murusa melirik tangan kanan Lo Feng yang berubah menjadi cakar berbulu, agak tercerahkan. Murusa, beberapa tamu telah tiba. Silahkan pergi dulu, perintah Lo Feng. Ya, Murusa segera menjawab. Ia juga merasakan 5 sosok telah tiba di luar kota Huyang, terhalang oleh arai hidup dan mati, namun tidak memaksa masuk. Lo Feng memandang kelima sosok di luar. Leluhur Yanfeng, leluhur Guntur ada di sana juga. Begitu pula iblis ruang waktu, master istana 2 alam, dan master menara Wanfa. Ketiganya juga hadir. Kelimanya menatap Lo Feng, semuanya menunjuk dengan niat baik. Tuan-tuan, Lo Feng tersenyum dan melambaikan tangan. Arus hitam dan putih itu terpisah, membentuk jalan setapak alami menuju istana tuan kota. Lo Feng telah menyiapkan beberapa buah dan anggur. 6 makhluk kuat yang berkumpul di sini benar-benar merupakan 6 kehadiran terkuat di tanah asal yang ditempatkan di kota Yulan. Keenamnya akan memiliki kekuatan tetua. Saudara Luo, kata Master Menara Wanfa sambil tersenyum. Kau telah mengambil harta karun rahasia bawaan itu. Apa kau berencana membawanya keluar ke alam sumber? Kusarankan padamu, harta karun seperti itu, begitu dibawa keluar dari alam sumber, pasti mudah dicuri. Benar, kau baru saja berkultivasi terlalu singkat dan kekuatanmu terlalu lemah. Kau tak akan bisa melindungi harta karun sebesar itu saat dibawa keluar, kata Master Istana 2 Alam. Hanya segelintir dari kami yang mau berdagang secara adil denganmu. Tenang saja,
Kami akan menawar dengan adil, ujar iblis ruang waktu sambil tersenyum santai. Siapapun yang memberi harga tertinggi, dia yang berhak mendapatkannya. Kami berlima sudah mengumpulkan kekayaan selama bertahun-tahun. Master Menara Wanfa tertawa pelan, penuh percaya diri. Kelima tetua besar dari dunia sumber itu menatap Lo Feng dengan penuh harapan. Mereka semua tokoh puncak kota Yulan, kekuatan luar biasa, teknik klon, dan harta berlimpah. Lo Feng, kita berasal dari dunia sumber yang sama, kata leluhur Guntur dengan nada membujuk. Kalau selisih harga tidak jauh, lebih baik pilihlah kami. Tapi keputusan tetap punyamu. Leluhur Yan Feng menambahkan, matanya menilai reaksi dari Lo Feng. Namun Lo Feng hanya menggeleng pelan. Aku paham niat baik kalian, tapi harta rahasia bawaan ini punya arti khusus bagiku. Aku tidak berencana menjualnya. Kelimanya saling memandang, kecewa namun dapat dimengerti. Iblis ruang waktu belum menyerah. Kalau begitu, bagaimana dengan sisa kehidupan khusus? Kau punya dua bagian, jual satu saja. Leluhur Guntur ikut mendukung. Menjual satu akan memperlancar kultivasimu. Pada tahap sekarang sumber daya sangatlah penting. Tapi Lo Feng tetap tersenyum. Nada suaranya ringan namun tegas. Tidak perlu membujuk. Aku tidak berniat menjual apapun saat ini. Kelima tetua terdiam sejenak, lalu tertawa kecil menerima keadaan. Kalau suatu hari kau ingin bertukar harta, kata iblis ruang waktu, kau tahu di mana mencari diriku. Tentu, jawab Lo Feng sambil mengangkat gelas. Jika aku butuh pertukaran, kalian yang pertama kuhubungi. Beberapa hari kemudian, Lo Feng kembali ke kota Yulan dan masuk ke salah satu bisnis besar. Saudara Lo Feng, seorang wanita berbaju merah menyambut dengan senyum hangat. Pertarunganmu melawan tim bengkel tipu daya 2 lawan 5 dan menghabisi Kaisar Dewa Kumo. Semua orang di kota membicarakan dirimu. Aku tidak hobi menghabisi, Lo Feng berkata santai. Tapi kalau ada yang memaksa datang untuk mati, aku tidak bisa mencegah. Wanita itu tertawa kecil. Silakan duduk. Apa yang ingin Anda beli? Lo Feng menunjuk diagram bercahaya di udara. Peta pemusnahan langit Swan King dan juga kapal murid Void Netherworld. Wanita itu sampai terkejut. Itu totalnya 10 juta kristal primordial. Baiklah, jawab Lo Feng tanpa ragu. Begitu transaksi selesai, Lo Feng menatap kedua harta barunya dengan puas. Dengan ini, kekuatanku naik ke tingkat berikutnya. Lo Feng kemudian mengirim pesan kepada Kaisar Qing yang segera keluar dari penyendirian. Apakah kau sudah selesai mengasingkan diri? Tanya Kaisar Qing heran. Kita telah menyinggung bengkel tipu daya. Apa kau yakin bisa menghadapi penatua Tianhe sekarang? Lo Feng hanya mengangguk. Kaisar Qing terpaku sejenak, lalu tertawa getir. Aku tahu lahirnya seorang jenius abnormal. Jangan dilebih-lebihkan, Lo Feng tersenyum. Aku hanya ingin terus maju. Ia lalu berkata dengan nada tenang, aku berniat berburu lagi. Apakah kau ikut? Kaisar Qing langsung berdiri, tatapannya antusias. Jelaslah ikut. Denganmu sebagai rekan berburu, siapa yang perlu takut? Lo Feng mengangguk. Kalau begitu kita mulai besok. Dan malam itu pun menjadi awal dari bab kekuatan baru. Para pemburu hebat tanah asal sedang bergerak. Dan nama Lo Feng akan semakin menggema di kota Yulan.